Kalau misalnya ada naturalisasi, tentu ya ada sesuatu yang tidak fit and proper dengan prinsip-prinsip patriotisme itu. Timnas itu harusnya datang dari bibit-bibit kita, dan karena belum ada bibit maka kita naturalisasi. Itu juga semacam pembenaran sehingga pembibitan itu berhenti. Jadi kita mesti anggap bahwa walaupun kita kalah melulu, tetapi kita ada upaya untuk menghasilkan prestasi. Jadi kita mesti hidupkan kembali bahwa sepak bola itu kebanggaan nasional, bukan hasil dari naturalisasi. Kira-kira dalilnya itu. Ini jadi nggak akan gampang juga besok buat timnas Indonesia. Kalau seperti matematika, oh kemarin di kandang Arab kita draw 1-1, sekarang di kandang. Nah kalau sepak bola sesederhana itu, ya menurut saya sih nggak ada menariknya gitu loh. Jadi nggak sesederhana itu lihat sepak bola. Oh besok di kandang kita bakal peluang menang kita lebih besar, belum tentu. Kalian tahu berita tentang Pramono Anung mendapatkan dukungan dari Anies Baswedan tidak lebih penting daripada berita tentang Indonesia mengalahkan Arab dengan skor 2-0. Karena bagi kita timnas Garuda itu lebih penting dan lebih harus mendapat perhatian daripada Anies Baswedan. Dan juga berita tentang Said Didu dipanggil polisi juga nggak lebih penting. Belakangan itu. Karena aku mau membahas kemenangan timnas Indonesia. Iya. Aku nggak bicara tentang strategi bagaimana bagaimana memenangkan pertandingan ke depannya ya. Karena aku nggak ahli di bidang itu. Tapi yang mau kita bicarakan saat ini adalah semangatnya. Kalian tengok, biasanya aku pakai belangkon. Sekarang aku pakai kacu pramuka anakku. Karena apa? Mau ku beli pita Indonesia itu yang biasa dipakai supporter itu udah gak sempat, orang pertandingannya tadi malam. Iya, pertandingannya tadi malam ya kan. Toko-toko tutup semuanya, nonton bola. Ya itulah dia falsafah yang digunakan nenek moyang kita dari dulu. Tiada rotan akar pun jadi. Yang penting simbolnya bro, simbolnya. Inilah semangat optimistik dan juga semangat positif yang harus kita tularkan kepada generasi-generasi generasi di bawah kita. Jangan kayak Rocky Gerung dan juga Toel. Tahu kalian? Jadi kalau bicara tentang sepak bola, ya kalian tanyakan kepada orang yang ahlinya, ya. Kalian minta komentar dari contohnya Coach Justin, ya kan. Setelah itu dengan Bapak Erick Thohir. Jangan kalian tanya sama Rocky Gerung, apalagi Abraham Samad. Mereka akan katakan bahwasanya ini adalah merupakan kemenangan yang memalukan. Karena apa? Untuk apa kita menang di kandang sendiri? Tahu kalian? Jangankan dulu masalah permainan. Coba kalian perhatikan dulu ini. Ini adalah ekspresi Bapak Joko Widodo ketika menonton pertandingan Indonesia Arab Saudi. Coba kalian perhatikan dulu, ya. Beliau dengan semangatnya, dengan antusiasnya, dengan gegap gempita begini-gini tangannya, luar biasa kan. Makanya dapat skor 2-0. Kalau gini-gini kan 5-0 itu untuk Indonesia, biar tahu kalian. Ya. Ada yang komentar miring, tahu kalian apa dia bilang? Kok nggak duduk lagi dia di VVIP ya? Kalapa lapek pulut. Kalau golongan anak-anak apa begitu terusnya itu, ya kan, selalu sentimen dimanapun Bapak Jokowi berada. Kalau kemarin dia di VVIP karena beliau itu adalah seorang presiden, nggak perlu bayar tiket. Nah sekarang dia ada di bangku penonton, dia lebih bermasyarakat lagi, dan tengoklah ekspresinya lebih lepas. Dia duduk bersama dengan Juli Antoni, ya, menteri. Jadi ini biar tahu kalian, presiden yang tidak lagi menjabat tapi dikelilingi menteri. Iya kan, dia juga menteri bawaan yang ditransfer ke kabinet Bapak Prabowo. Tahu enggak kalian, jujur aja aku bilang, aku mikir-mikir juga ya.
Apalah maksud dan tujuan ini secara politik. Apalah maksud tujuan Bapak Joko Widodo mentransfer langsung 16 menterinya ke kabinet Bapak Prabowo? Ternyata secara politik dia ingin menunjukkan kepada lawan-lawannya, termasuk Mbak Megawati, bahwasanya dia masih punya power walaupun dia tidak menjabat. Terserah kalian mau bilang cawe-cawe. Kalian tengok itu, yang duduk di sampingnya itu bukan ketua RT, menteri, baru dilantik kemarin. Itu dia. Jadi walaupun dia tidak duduk di VVIP, bagi dia duduk bersama dengan masyarakat itu adalah lebih-lebih dari VVIP. Ekspresinya lebih bebas, lebih lepas, kan begitu ya. Weh, belum tahu lagi kalau Bapak Prabowo udah pulang kian dari luar negeri, joget-joget beliau. Itulah semangat, kan begitu ya. Memang kemarin kita kalah dari Jepang ya, dan juga Bapak Erick Thohir juga sempat meminta maaf. Inilah orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Ketika klubnya kalah, ketika timnasnya kalah, yang minta maaf ketuanya. Enggak kayak ini Ramayadi kemarin. Bukan masalah pertandingan ditanya wartawan Aiman Wicaksono, Pak, gimana Pak? Bapak sekarang Gubernur Sumatera Utara, Bapak masih pegang PSSI, apa nggak terganggu? Apa hak Anda menanyakan hal itu? Ya kan saya kan nanya, Pak, nggak apa-apa Pak. Bukan urusan Anda menanyakan itu. Untung nggak aku aja reporternya biar tahu kalian. Kulepar pakai pisang. Ya, jadi kalau kukatakan ya, ini adalah Bapak Erick Thohir ini sudah membawa timnas Indonesia, timnas Garuda menuju puncak kejayaan. Itu dia ya. Mengenai yang komentar miring tadi mengenai kehadiran Bapak Joko Widodo, apa dibilangnya ya? Itu beli tiket nggak itu? Kau kalau nggak sanggup beli tiket nggak usah bilang kayak gitu. Kau aja sama-sama aku nontonnya di warung kopi. Orang komentar-komentar itu orang yang nggak sanggup beli tiket di GBK. Udahlah, sedangkan kau nggak sanggup beli, apalagi alah komentar pula kayak gitu ya. Jadi bisa dikatakan ya, timnas Garuda ini memang betul-betul sangat berterima kasih ya, sangat berterima kasih kepada Erick Thohir, dan juga sangat berterima kasih kepada siapa namanya, Sintayong ya, yang merupakan adalah pelatih, dan mereka juga harus berterima kasih kepada Rocky Gerung dan Toel. Karena apa? Karena lewat kata-kata mereka yang pedas, kata-kata mereka yang apatis, kata-kata mereka yang pesimis ya, itu merupakan cambuk bagi mereka untuk bisa maju ke babak selanjutnya. Luar biasa kan? Ya walaupun kemarin mereka itu dikata-katain gara-gara kalah daripada Jepang, kan begitu ya kan? Ya anggap aja itu kotoran, itu omongan mereka itu. Omongan Rocky Gerung Toel, anggap aja kotoran. Kotoran yang menjadi pupuk ketika kalian bertumbuh. Itu dia ya. Kalau nggak ada kotoran, nggak ada pupuk, ya susah bertumbuh. Itulah makanya apa perlu lagi 2 orang Toel seperti itu lagi ada di Indonesia ini? Apa perlu lagi Rocky Gerung 3 lagi kayak gitu bisa komentar mengenai naturalisasi? Silakan. Lebih banyak kotoran artinya lebih banyak pupuk. Ya, karena kita tahu timnas Garuda tidak akan pernah terpengaruh dengan hal-hal negatif seperti itu. Iya, itu makanya ya. Sekarang aku mau komentar dulu mengenai tanggapannya si Rocky Gerung kemarin ya. Rocky Gerung, kutanya dulu sama kau. Kau komentari mengenai naturalisasi kan gitu. Kau berkata bahwasanya kemenangan kita ini sebagian besar tidak perlu dibanggakan karena sebagian besar oleh karena perannya pemain-pemain naturalisasi. Sekarang yang menggolkan 2 kali Indonesia lawan Arab itu namanya Marcelino Ferdinand Philippus, asli lahir di Jakarta. Ku dengar dulu komentarmu dulu. Ya, jangan kau bilang dikit-dikit mengandalkan naturalisasi, dikit-dikit mengandalkan naturalisasi.
Bikin dulu komentarmu gentleman, puji dulu dia. Dia itu kelahiran Jakarta dan dia itu adalah mengawali karirnya itu di Persebaya. Nah, dan sekarang dia itu bermain di Inggris. Kurang apa lagi? Nah, mulutmu itu terlalu apa? Ini semuanya dilakukan untuk untuk memajukan persepak bola Indonesia, bukan cuma memajukan perbendaharaan kata-kata, enggak kayak kau. Ngomongin perbendaharaan kata, oke lah. Toel begitu juga. Aku jujur aja aku bilangnya, siapa yang menggaji si Toel ini? Dan lucunya lagi, biar tahu kalian, stasiun TV maunya mengundang si Toel. Tapi memang begitu, ya kan? Kalau TV nggak mengundang orang-orang kayak si Toel, Refli Harun, Faisal Asegaf, nggak laku. Memang harus diundang orang-orang negatif seperti itu, supaya nampak perbedaan antara negatif dengan positif. Ya iya dong. Dan tahu kalian ya, Arab itu biar tahu kalian, terakhir kita menang sama Arab itu sekitar tahun 1983. Udah berapa tahun? 41 tahun. Coba bayangkan kalian. Ini merupakan kebanggaan yang luar biasa. Kenapa? Karena Arab ini biar tahu kalian langganan Piala Dunia. Kalau langganan Piala Dunia sanggup kita kalahkan, berarti kita punya harapan ke depannya. Iya kan? Itu dia. Dan di grupnya Jepang, Arab, Indonesia dan lain-lain, biar tahu kalian, Indonesia bisa menaikkan peringkatnya ke peringkat 3 klasemen. Dan tahu kalian peringkat dunia berapa? 124. Lumayan itu. Tangga itu, ya, itu diawali dari bawah sampai ke atas. Itu baru namanya tangga. Kalau datar aja bukan tangga, namanya jembatan. Jadi dari bawah dulu, sekarang 124, ya kan? Nextnya bisa peringkat 100, nextnya bisa peringkat 80, nextnya lagi peringkat 50 dan lain sebagainya. Sampai kita peringkat, ya paling tidak top 10 lah. Ya, luar biasa itu, luar biasa ya. Jadi bisa dikatakan ini adalah satu langkah yang luar biasa, langkah yang cemerlang, karena kita bisa pastikan bahwa Indonesia semakin lama akan semakin naik. Ya, Indonesia semakin lama akan semakin menunjukkan powernya gitu loh ya. Sekarang ini biar tahu kalian, mau kutunjukkan dulu sama kalian bagaimana responnya ya penonton yang ada di Arab sana ketika melihat kekalahan negaranya. Perhatikan ya, perhatikan. Asik kali dia nonton kan, berdiri dia, tapi udah dipegangnya batu, dilempar ya. Merepek dia, Wak. Merepek dia. Aku jujur aja aku bilang ya kan, aku sekarang tanda tanya keturunan Arab yang ada di Indonesia, tinggal di Indonesia, itu dukung siapa kira-kira ya? Kalau mereka kan memang tinggal di Arab, makanya mereka itu ngamuk. Kira-kira gimana ya? Ya mudah-mudahan mereka cinta Indonesia lah. Bukan rasis ya, tidak rasis ya kan. Kan ku bilang keturunan Arab, negara bukan agama ini, wah. Ya, jadi itu dia ya. Jadi kita doakan saja, mudah-mudahan Indonesia itu bisa mencapai puncak yang paling atas ya. Jadi kita nggak usah harapkan ada sesuatu yang positif dari Rocky Gerung, nggak usah. Kalau bisa juga stasiun TV nggak usah lah dulu dibikin. Kalau misalnya materinya tentang sepak bola, nggak usah lagi dulu di undang-undang si Toel itu. Jujur aja aku memang bilang kata-kata dia itu seperti kotoran yang memberikan pupuk, kan begitu. Tapi kelebihan pupuk juga nggak bagus. Ya, kalian tanam cabai, satu pohon cabai itu kalian bikin 1 ton pupuknya, nggak bagus juga.
Gitu loh. Ini harus ada ini monitor dan kontrol dari KPI ini, ya kan. Orang-orang yang negatif kayak gitu kalau bisa nggak usah lah. Itu dia. Karena apa? Ini bahaya. Ini menularkan semangat apatisme gitu, semangat yang bisa dikatakan membahayakan gitu ya, tidak percaya pada diri sendiri, tidak percaya pada negara sendiri, tidak percaya pada kemampuan diri sendiri, kan begitu ya kan. Jadi kalau bisa dikatakan ya, Indonesia ini harus bangga ya. Terlebih lagi biar tahu kalian siapa yang bangga. Yang bangga saat ini klub di Indonesia itu adalah Persebaya. Karena apa? Ya karena Marcelino Ferdinand Philippus itu, dia itu berkarir di awalnya Persebaya. Dan mudah-mudahan ya ini menjadi semangat juga kepada teman-teman yang ada di Persebaya, bahwasanya orang yang pernah kalian didik sudah menjadi orang yang memberikan gol terbaik untuk bangsanya. Dan kita akan mendengar nantinya ya pemain-pemain dari Persib. Setelah itu dari Jackmania, dari apa namanya itu, dari pokoknya klub-klub lain yang ada di Indonesia inilah boleh memberikan kontribusi yang terbaik buat bangsanya. Ini nampak kali Opung ini nggak penikmat sepak bola, nggak hafal dia nama-nama klub. Iya kan, nggak bisa dipaksakan, Wak. Aku nonton bola biar tahu kalian, kalau bukan Indonesia lawan negara lain gak aku tonton. Arema Malang misalnya lawan Persebaya nggak pernah aku nonton. Iya kan? Baru setelah itu apa namanya Persib lawan Persebaya, Persib lawan apa yang kalau di Jakarta itu apa namanya itu? Itu aja aku lupa aku. Ya karena apa? Lebih seru nonton supporternya daripada pemainnya. Tapi untuk sekarang bisa dibalik. Kita akan lebih seru menonton pemainnya daripada supporternya. Disclaimer Opung ini nampak kali takut sama supporter sepak bola. Enggak ya, biar tahu kalian, waktu Ganjar menolak Piala Dunia dihelat di Indonesia cuma gara-gara Israel, dan dia bikin kecewa kebanyakan supporter sepak bola Indonesia, dia juga bikin aku kecewa, dan aku bikin video bagaimana memukul yang namanya si Ganjar. Berapa videoku tentang kontenku tentang si Ganjar itu yang merendahkan sepak bola Indonesia, ya kan? Tapi ngomong-ngomong, nonton nggak dia ya? Biar tahu kalian, ku bilang sama kalian, walaupun dia nonton, nggak akan pernah terima dia disorot media. Nggak akan pernah terima. Satu lagi Iwayan Koster. Itu dia ya, masa kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, tiba-tiba nongol komentar dari Iwan Koster dan juga Ganjar Pranowo yang sok-sokan menolak kedatangan timnas Israel. Betul, memang status politik kita itu menolak yang namanya serangan-serangan Israel kepada Palestina, dan kita mendukung kemerdekaan Palestina. Tapi ini kan kita bukan bicara politik, tapi bicara bola. Itu loh, harus bisa dibedakan gitu ya kan. Jadi ku bilang sama kalian, jangan kalian macam-macam sama supporter sepak bola, karena ketika kalian macam-macam sama supporter sepak bola, ketika kalian mencalonkan diri jadi presiden, gagal kalian. Itu dia ya. Jadi hidup untuk timnas Garuda, dan hidup juga untuk supporter sepak bola Indonesia. Luar biasa kan? Dan tahu enggak kalian ya, kekalahan Arab Saudi ini ya, kemarin sudah diklarifikasi langsung sama pelatihnya. Pelatihnya itu kalau tidak salah dari dia itu pelatih dari Prancis ya, namanya itu Hervé Renard ya. Dia katakan apa ya, kami akui bahwasanya Indonesia sudah matang di dalam permainan sepak bola, dan tim kami tidak bisa mengantisipasi bagaimana pola permainan dari timnas Garuda. Luar biasa kan? Itu gue
aku bilang, makanya ya, jadi jangan pernah kita itu mematikan mimpi-mimpi kita. Dan tahu enggak kalian, walaupun Jepang menang 4-0 kemarin terhadap Indonesia, ya, diakui bahwasanya timnas Indonesia itu adalah tim yang paling bikin mereka repot. Itu dia, tim yang bikin mereka repot. Itu ya. Dan tahu nggak kalian, salah satu faktor kenapa Indonesia menang lawan Arab Saudi, karena wasitnya bukan Ahmed Al-Afkaf. Itu pelatih si botak yang dari Oman itu. Waktu kita melawan Qatar ya, kalau kita salah waktu itu, bisa kita kalah dibikin si kampret itu. Aku juga berpikir juga kemarin waktu nonton itu, biar tahu kalian di warung kopi kan, ku tengok lah ini siapa lawasinya si botak itu, bukan, pikirku begitu kan, bukan nih, selamat nih. Ternyata memang kita sedikit-sedikit juga, katanya kan ada di menit keberapa itu ya, agak dicurangi kita kan. Tapi ya itu dia ya, kita tahu jangan terpancing emosi, maka yang kita fokuskan dan juga yang dimaksimalkan adalah permainannya. Gitu dia. Dan aku tengok juga Indonesia bermain hati-hati nih, karena tengok gitu kan, ini kayaknya satu keturunan ini sama si Ahmed ini. Wes, kalau kayak gini kita harus hati-hati main. Jangan agak ada curang-curangnya dikit, dan juga jangan terlalu keras-keras dikit. Kan begitu. Iya, pokoknya semuanya itu agak main pintar-pintar lah, kan begitu. Kalau sempat si Ahmed botak itu yang jadi wasit, nggak tahu lagi nasib kita. Tapi aku yakin juga nggak berani dia. Karena mainnya di Indonesia ya kan. Iya kan, mau jadi peyek dia keluar dari GBK, bikin. Jangan ditantang supporter sepak bola Indonesia, lebih ganas daripada supporter Inggris nih, Wak. Apalagi kalau udah dicurangi, waktu itu dicurangi, kalau bukan aja di Indonesia main, kalau enggak, berapa bus kami luncurkan dari Sumatera Utara ini. Itu dia. Jadi kami mengucapkan selamat ya, Opung Parbilang yang mengucapkan selamat kepada timnas Garuda ya. Ini bukan hanya kemenangan satu orang, Marcelino Ferdinand Filipus, tapi ini adalah kemenangan semua tim ya, semua pemain sepak bola yang ada di tim Garuda, dan juga ini adalah kemenangan kita bersama.